Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di Live Passionately with Flora. Untuk video kali ini aku ingin membagikan dua topik utama. Yang pertama, aku mau update apa yang terjadi di kehidupan personalku akhir-akhir ini. Yang kedua, aku ingin sharing perjalanan aku untuk menemukan passionku. Aku mengangkat topik ini karena apa yang terjadi akhir-akhir ini juga sih. Jadi ceritanya akhir-akhir ini kan aku sering kerja di cafe, dan what I do is with my iPad I draw kan. Jadi kayak aku gambar, itu adalah kerjaan aku saat ini. Jadi aku lagi ada klien yang nge-request ilustrasi buat anak-anak gitu tentang underwater world, which is something that I really like. Dan aku biasanya di cafe aku gambar-gambar, dan ada beberapa orang yang suka ngeliatin, dan ada juga yang akhirnya ngajakin ngobrol yang kayak, wow, it's so cute, are you going to sell it to Disney? Aku bilang, oh enggak, ini aku gambar berdasarkan pesanan aja. Terus, how much do you make? And then I say how much, and then mereka bilang kayak, wow, it's pretty good ya. Yes. And then I just realized that wow, actually now I'm living my dream. Aku bisa dapetin uang dari lakuin apa yang aku suka, dan selama ini aku nggak bisa benar-benar ngerasain itu. Dan juga ada beberapa orang yang komen ke aku kayak, enak ya kamu kerjanya dari ngelakuin apa yang kamu suka. Sementara aku nggak tahu apa yang aku suka, aku nggak tahu what is my passion kayak gitu. Dan aku ngerasa aku bisa relate banget sama perasaan itu karena beberapa tahun yang lalu waktu aku baru pindah ke Bali, aku juga questioning sebenarnya passion aku tuh apa sih. Waktu itu kan aku kerja sebagai graphic designer, walaupun aku emang suka ngedesain, tapi pada saat itu perasaan sukacita dan depresinya dan sedihnya tuh lebih tinggi daripada sukacitanya. Jadi aku waktu itu juga struggle kan untuk menemukan apa sih sebenarnya passion aku, karena aku kok ngedesain tapi aku nggak ngerasa puas ya. Aku nggak puas secara finansial, aku nggak puas secara batin. Jadi itu adalah struggle yang aku hadapi selama beberapa tahun, dan sepertinya akhir-akhir ini aku tuh sudah bisa keluar dari fase struggling itu dan menemukan kembali sukacita atau joy from doing what I love, which is now I found that I have a couple of things that I love, not just one. Kayak gitu teman-teman. Jadi stay tune, by the end of this video mungkin teman-teman bisa nemuin beberapa tips atau beberapa hal dari kisah aku yang bisa bermanfaat buat diaplikasikan ke kehidupan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman belum menemukan passion kalian dan pengen menemukan passion kalian tersebut, yang pertama aku mau update apa yang terjadi sama diriku akhir-akhir ini. Semenjak aku update video, what I do is aku kan mencoba membuat beberapa konten di YouTube, mulai dari masak, travel, lagu originalku juga, terus apa lagi ya, talk seperti ini. Dan aku ngelihat kayak beberapa feedback, kalau aku nyanyi cover feedbacknya nggak sebanyak kalau aku bikin video travel kayak gitu. Dan aku sekarang lagi dalam fase dimana aku sedang memikirkan kembali dan merefleksikan kembali apa sih sebenarnya yang benar-benar aku suka lakuin, terlepas dari feedback yang didapat dari teman-teman. Jadi mungkin selama ini aku pikir mungkin aku harus ngelakuin sesuatu yang mendapatkan banyak approval dari orang lain, jadi dapat banyak like, dapat banyak subscribe. Tapi aku ngerasa kok kayaknya having a lot of likes atau have a lot of subscriber itu bukan sesuatu yang membuat aku ngerasa happy. Jadi aku lagi berusaha untuk menemukan niche apa sih yang sebenarnya itu aku banget, dan itu ngelakuinnya aja itu udah membuat aku suka. Karena menurut aku semakin kesini aku ngerasa bahwa yang paling penting dalam hidup itu tuh bukannya numbers, bukannya berapa banyak followers yang kamu punya, berapa banyak uang yang kamu punya, berapa banyak bukan soal hal-hal seperti itulah kurang lebih, tapi lebih kayak ke how happy you are with your current situation. Kayak seberapa bahagianya kamu ngelakuin apa yang kamu
lakuin saat ini. Dan itu menurut aku adalah fokus hidup aku. Jadi aku pengen fokus happy aja. Karena sepertinya aku ngelihat dari kehidupan selebriti, dari kehidupan orang kaya yang aku pernah ketemu, itu tuh nggak menjamin kebahagiaan. Jadi lebih baik aku fokus ke hal-hal yang membuat aku happy. Selain itu aku lagi tergerak banget soal isu depression dan kasus bunuh diri. Karena akhir-akhir ini aja ada 2 artis Korea yang bunuh diri. Kan aku suka K-pop tuh, jadi aku ngikutin. Jadi bulan lalu Suli meninggal karena bunuh diri, dan baru beberapa hari yang lalu temannya dia, Gohara, juga meninggal. Dan penyebabnya itu adalah katanya si Gohara itu juga mengalami bully dari netizen kan, karena dia juga pernah mengalami sexual abuse dan lain sebagainya. Aku nggak tahu apa yang benar-benar terjadi dan mana gosip mana yang beneran, tapi aku bisa relate banget sama kondisi seperti itu karena dulu aku juga pernah mengalami masa depresi dan kepikiran pengen bunuh diri terus. Tapi untungnya aku nggak benar-benar ngelakuin sampai aku mati. Tapi aku waktu itu masuk ke rumah sakit gara-gara itu. Jadi aku akhirnya bikin 2 video. Yang pertama aku explain penyebab depresi berdasarkan apa yang aku pelajarin dan alamin. Dan video kedua adalah aku nge-share tips gimana cara aku keluar dari fase depresi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan isu seperti ini, atau teman-teman sendiri juga mengalami depresi dan kepikiran pengen bunuh diri, mungkin ada bagian-bagian dari videoku yang bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Jadi silakan kalau teman-teman mau nonton video ini, ada di YouTube channelku yang satu lagi yang bicara soal mental health, yaitu Rise Project Indonesia. Linknya semua akan aku taruh di bawah description box juga ya. Nah oke, apa lagi ya? Oh ya, aku lagi dalam proses merilis anxiety dan worry aku soal uang. Jadi kan yang aku pelajarin, kita tuh semua dari kecil kita udah punya belief system soal uang, yang mana belief system ini akan mempengaruhi berapa jumlah uang yang kita dapat dan seberapa aman kita merasa dan seberapa secure and safe kita merasa dalam hidup ini. Kayak gitu. Dan aku tuh lagi benar-benar merilis anxiety dan worry aku seputar uang. Kayak aku lagi ngeproses perasaan-perasaan kayak aku takut tidak bisa bertahan hidup, aku takut miskin, dan aku takut kehilangan rumah, aku takut kehilangan hal-hal yang selama ini bisa aku nikmatin, kayak emosi-emosi yang based on worry and fear. Dan so far ya, satu hari aku ngeproses emosi misalnya tentang jealousy soal uang gitu. Terus setelah aku rilis, kayak beberapa hari sesudahnya aku kayak ngerasa happy banget. Terus habis itu aku ketemu blog lain, yaitu misalnya kayak fear about uncertainty, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak aku masih dalam proses on the way, tapi so far so good lah. Kayak makin lama jadinya kayak aku makin berkurang hal-hal yang harus aku khawatirin, karena sebenarnya kita tuh aman. Dan ketakutan-ketakutan itu tuh muncul di kepala kita karena pengalaman dari masa lalu, pengalaman kita ngelihat orang tua kita, ngelihat orang-orang di lingkungan kita, cara mereka dealing dengan uang dan cara mereka treat uang, itu yang ngebuat aku memiliki pola pikir tertentu tentang uang. Seperti itu teman-teman. Mungkin suatu hari nanti kalau aku udah bisa keluar dari fase anxiety dan worryku soal uang, aku mungkin juga akan sharing itu ke teman-teman. Jadi please send me a good luck so I can release all the negative emotion that I have around money and belief system around money yang doesn't serve me anymore. So in the future I can share it to you guys. Nah sekarang let's jump to the topic yang ingin aku angkat, soal how to find your passion. Kalau menurut aku, cara untuk find passion itu ada dua bagian ya. Dan 2 bagian ini bisa dilakukan sambil jalan. Jadi nggak harus bagian 1 selesai dulu, baru bagian 2 baru bisa dimulai.
tapi ini kayak intertwine gitu. Jadi kayak oke, sebagian dari bagian satu udah kalian jalanin, bagian dua ini udah bisa mulai jalan. Bagian satu bagian duanya itu apa? Sekarang akan aku jelasin. Bagian pertama adalah yang paling penting adalah releasing pain dulu. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman masih punya banyak emotional pain dan trauma dari masa kecil, itu akan susah banget buat teman-teman untuk get in touch dengan passion kalian yang sesungguhnya, karena hidup teman-teman tuh bakal terfokus sama suffering dan pain yang kebawa-kebawa dari masa lalu. Jadi sangat sulit untuk menemukan passion kalau kita tuh masih struggling sama pain. Dan kalau misalnya hidup teman-teman seharian itu 80%-nya itu adalah full of pain and suffering, kayak anxiety, worry, negative thinking. Nah itu agak susah banget untuk bisa nemuin passion teman-teman. Jadi kita malah kalau misalnya kita masih misalnya kehidupannya sehari-harinya masih full of negativity, kita akan cenderung menghabiskan waktu either mensuppress negative feeling ini atau mencari cara untuk mendistraksi kita dari negative feeling ini, dan akhirnya kita nggak bakal bisa menemukan real passion kita karena kita sibuk untuk avoid our emotion atau dealing with our stress atau melarikan diri dari stres ini. Jadi energi dan waktu kita habis untuk struggling dengan isu-isu tersebut. Makanya bagian satu ini adalah menurut aku penting banget untuk mulai merilis pain-nya dulu. Dan cara ngerilis pain-nya itu mungkin aku udah share juga di Rise Project Indonesia. But basically cara rilis pain yang pertama adalah kalau misalnya aku cepetin ya, maksudnya aku rangkum ya, learn to make time every day to just focus on breathing and just be you, kayak meditation gitu mungkin ya. Apa ya sih yang sedang teman-teman rasain, terus give time for yourself to feel that emotion. Terus bisa juga journaling, tulis emosi apa yang sedang kalian rasain. Jadi benar-benar semua emosi yang ketumpuk, yang negatif itu dikompres dulu, dikeluarin, supaya teman-teman hidupnya tuh nggak dipenuhi dengan negativity terus. Jadi kalau hal-hal yang negatif itu udah keluar, baru bisa dimasukin hal baru, yaitu hal kedua kan. Jadi hal kedua ini adalah finding your passion through experiment. Jadi mungkin aku lihat kayak gini ya, misalnya ini adalah jiwa kita. Nah kalau misalnya di dalam jiwa kita ini misalnya adalah negatif, hal-hal negatif. Nah kalau misalnya hal-hal negatif ini masih ada di dalam sini, itu kita bakal susah banget untuk bisa nemuin passion kita, karena passion kita mungkin tersembunyi di dalam ketutupan sama luka-luka dan anxiety dan worry kita. Makanya supaya kita bisa keluarin our real passion itu, ya kita harus benar-benar rilis emosi kita yang negatif. Nah sambil ngerilis emosi kita yang negatif ini, mungkin aku kayak pakai pensil warna, teman-teman juga bisa mulai ngelakuin bagian kedua, yaitu eksperimen dengan passion kalian. Nah, passion ini pasti awalnya tuh kita nggak bakal yakin banget kayak this is my passion. Nggak, itu semua proses. Jadi misalnya teman-teman bisa mulai dari hal yang teman-teman ketarik gitu. Maksudnya kayak ketarik dikit aja. Misalnya teman-teman suka dance, oke, aku bakal mulai lihat video dance terus, dan kayak sambil nonton itu juga teman-teman bakal terinspirasi kan. Dan terus kayak oke, ini misalnya aku mau cari kelas dance terdekat gitu kan. Terus akhirnya teman-teman coba ngedance, nyoba ngedance kelas pertama. Nah sambil itu teman-teman sambil nyobain kelas dance, teman-teman juga bakal ke-trigger emosinya. Jadi misalnya kayak selama ini aku ngerasa nggak confidence, terus kan emosinya ke-trigger. Dan emosi yang ke-trigger itu bisa teman-teman rilis lewat meditasi, lewat emotional releasing teknik apapun itu, dan juga journaling. Nah misalnya ini adalah insecurity soal bentuk badan, nah itu dikeluarin. Nah semakin teman-teman keluarin yang insecurity-nya, teman-teman punya space lagi untuk
melakukan hal lain gitu. Dan kalau emang teman-teman udah ngerasa oh dance ini nih aku banget nih, ya udah teman-teman terus aja ngedance. Jadi makin lama hal-hal yang negatif ini tuh bakal keluar semua, dan yang ada di dalam ini tuh hal-hal yang positif yang berhubungan dengan passion kalian masing-masing, dan akhirnya ketemu yang mana sih yang sebenarnya passion kalian sebenarnya kayak gitu. Dan kayaknya kalau kita udah bisa nemuin passion yang sebenarnya itu, disitulah yang namanya bliss atau joy yang benar-benar datangnya tuh dari dalam. Dan disitu jadinya hidup teman-teman tuh nggak butuh banyak hal jadinya. Nggak butuh banyak uang ya. Oke, kalau misalnya uang itu kita bakal butuh tergantung sebesar apa vision kalian soal passion itu, tapi kebahagiaan teman-teman nggak akan tergantung dari berapa jumlah angka yang kalian punya, tapi benar-benar datang dari diri kalian sendiri kalau kalian udah get in touch sama your true passion and desire, your true self gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya aku rangkum, kurang lebih hal yang harus kita lakukan untuk nemuin passion itu ada 2. Yang pertama adalah releasing current pain dan suffering dengan emotional releasing, yang mungkin kalau teman-teman tertarik lebih jauh soal hal ini, ada beberapa bagian dari topik ini yang ada di Rise Project Indonesia. Terus atau teman-teman juga bisa belajar dari mana aja sih, sekarang di YouTube video itu gratis, bisa ditonton dan itu bisa memberikan insight. Terus yang kedua adalah bereksperimen, untuk mulai spend time mengikuti apa yang benar-benar spark your interest gitu. Dan hal ini itu tuh bisa macam-macam, dan cara bereksperimennya itu juga kayak benar-benar freedom banget, terserah teman-teman. Kayak kalau aku kan kayak kemarin tuh aku benar-benar nyobain ngedance, nyobain ngelukis cat air, nyobain hand lettering, nyobain making music secara elektronik, nyobain main piano. Pokoknya apapun interest itu cobain aja dulu, karena kita tuh nggak bener-bener bakal tahu how we feel about something sampai kita bener-bener ngelakuin. Dan setelah teman-teman lakuin beberapa kali, teman-teman tuh jadi bisa milih kayak oh yang ini tuh aku suka sih, tapi nggak suka-suka banget sampai aku mau ngelakuin ini tiap hari. Jadi aku ngerasa kalau misalnya itu our true passion, kita bakal bisa ngelakuin itu tiap hari tanpa merasa terbeban. Jadi benar-benar itu adalah karena itulah diri kita gitu. Kayak that's me, what I do is drawing, what I do is gambar. Jadi aku bisa setiap hari gambar dan aku tidak merasa capek, dan aku tidak merasa itu beban hidup. Dan aku juga bisa tiap hari nyanyi gonjeng-gonjeng sendiri. Just don't judge yourself kayak harus fokus sama satu hal. Aku sih merasa kayak oke, mungkin emang benar kalau misalnya kita pengen cepet sukses, kita tuh harus fokus sama satu hal itu terus konsisten. Itu tuh aku setuju, karena kalau misalnya ibaratnya kita ngegali tanah, kalau misalnya kita ngegali di satu tempat aja kan makin lama makin dalam di tanah itu. Nah kalau sementara aku kan ibaratnya aku gali tanah di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini. Nah, jadi ada orang yang bilang kayak kamu tuh anaknya kurang fokus sehingga kamu nggak bisa sukses banget di dalam satu hal. Tapi itu kan menurut orang lain. Tapi menurut aku ngerasa kayak oke, itu pendapat kamu soal sukses. Mungkin pendapat kamu soal sukses itu adalah aku harus punya sejumlah banyak uang, aku harus bisa punya rumah, aku bisa punya mobil, aku harus punya berapa juta followers atau berapa banyak like. Itu setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau aku lebih ke yang kayak as long as I'm happy, as long as I'm learning something, as long as I feel good about myself, aku nggak peduli sebenarnya. Jadi kayak aku makin sadar kayak I don't really care actually. Kayak karena percuma kalau kamu sukses menurut pendapat orang lain, tapi di dalam diri kamu sendiri kamu nggak ngerasa happy gitu. Jadi aku sering kayak misalnya dikomenin sama beberapa orang yang deket sama aku kayak iya, tapi kamu mah nggak fokus. Kayak aku bilang ya aku memang nggak fokus anaknya. Mungkin karena aku memang tipe orang yang kayak eksplorasi gitu, dan aku terima aja diriku apa adanya karena aku emang anaknya tukang explore hal baru kayak gitu. Dan I don't wanna judge myself because of that. Aku sendiri so far
bisa menghidupi diriku sendiri, aku nggak ngemis minta-minta sama orang. Jadi aku ngerasa kayak whatever you say up to you, well I will live my life the way I want to live my life, kayak gitu. Just try start to do something gitu, kayak bener-bener lakuin aja apa yang teman-teman selama ini pengen teman-teman lakuin, yang teman-teman andai-andaikan, yang kayak someday if I already have a lot of money I will do this. Nah, that thing that you imagine teman-teman bakal lakuin kalau teman-teman udah punya banyak uang, itu mulai aja dilakuin dari sekarang. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita mulai bilang kayak nanti kalau aku udah bla 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 baru aku akan bla bla bla, itu tuh sebenarnya adalah cara kita sendiri untuk avoid taking action. Jadi benar-benar kayak just do it gitu. Kata Nike, just do it. Terus emosi apapun yang muncul, feel it through gitu. Kayak waktu aku baru mulai pertama kali bikin video, itu tuh emosinya tuh kayak banyak banget, kayak takut apa kata orang, takut malu, terus takut nggak ada yang suka, takut apa. Nah, tapi pas setelah dilakuin ternyata well, misalnya aku nggak ada yang like videonya, so what gitu, I'm still alive. Am I going to stop doing this because nobody like my video or nobody like my singing, nobody like my drawing? Am I going to stop this because of other people doesn't like me? Terus aku mikir kayaknya enggak deh, I will still continue doing this even though people doesn't like it, because that's who I am. Nyanyi tiap hari nggak ada yang nonton juga aku nyanyi tetap di kamar, aku tetap gambar, karena itu ada sesuatu yang aku lakukan karena emang aku suka. Jadi aku benar-benar akhirnya bisa menemukan hal itu yang aku bisa lakukan terlepas dari apa kata orang lain. Jadi kayaknya memang misi hidup kita ya teman-teman adalah untuk menemukan our real self, our real passion, terlepas dari apa kata orang lain di sekeliling kita. Kayak to find your core gitu. Dan tantangannya itu adalah distraction dari opini orang, dari kata-kata orang tentang diri kita gitu. Terus basically as long as your passion is not ngebunuh orang atau menyakiti orang atau menyakiti binatang atau menyakiti alam, just do it lah friends. And then just see what's come up. Terus emosi apapun yang ke-trigger, dirasain aja, di-feel aja. Emang ada fase sakitnya, kayak bakal banyak pertanyaan eksistensial kayak nobody love me, nobody care about me, nobody appreciate me, nobody respect me, kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya setelah aku jalanin, aku sadar kalau itu semua tuh pikiran negatif aku sendiri yang terrefleksi karena pengalaman hidup aku di masa kecil lagi itu, yang kayak benar-benar aku jadinya already expect people not going to love me, not going to respect me, not going to appreciate me. Jadi kalau misalnya teman-teman percaya law of attraction, which is I believe, we create what we truly desire, we create what we believe gitu. Jadi kalau kita udah percaya nggak ada orang yang bakal suka, nggak ada orang yang sayang sama aku, nah itulah yang akan benar-benar terjadi. Dan cara kita bisa mengubah hal itu adalah berarti kita harus ngerubah belief kita dulu, kita harus ngerubah emosi kita dulu, yang negatif dikeluarin dulu dan taruh belief baru yang benar, kayak gitu, kayak you're worthy, you're amazing, you're beautiful, you're talented karena God create you that way. So jangan stop diri kalian dengan negative belief, negative thinking. Kayak misalnya ada teman aku yang bilang, kalau aku mah nggak bisa kayak gitu, padahal dia belum pernah nyoba, tapi dia sendiri udah bilang aku nggak bisa. Nah itu udah jadi block gitu. Jadi janganlah ngeblok diri kalian sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Percaya, have faith bahwa sebenarnya kita tuh bisa gitu. Kayak our true self, we can do anything we put our mind to it, kayak gitu teman-teman. Dan jangan takut making mistake gitu. Kayak be a very loving parents for yourself. Jadilah orang tua yang sangat baik terhadap diri kamu sendiri. Jadi kayak kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu nggak bisa akan sesuatu, oke, kalau misalnya kalian merasa kesel karena itu, ya udah feel aja keselnya tuh kenapa. Kayak
boleh marah, tapi teman-teman harus tahu alasan teman-teman tuh marah tuh kenapa. Dan setelah tahu alasannya, biasanya karena kayak, oh aku marah karena aku takut malu, aku takut ngerasa sakit, aku takut apa gitu, pokoknya ada ketakutan tertentu. Jadi ketakutannya itu juga di face aja, karena ketakutan itu hanya bisa dilepaskan kalau kita hadapin aja gitu. Aku sendiri juga dalam prosesku menemukan passionku, aku nyobain banyak banget hal. Kalau teman-teman tahu tuh aku pernah jadi wedding organizer, pernah jadi fotografer pre-wedding dan wedding, pernah jadi ilustrator, pernah jadi wedding koordinator, terus nyanyi, terus main piano, terus ngedance, terus ya aku cobain macam-macam. Tapi semakin kesini aku semakin tahu apa yang aku suka dan apa yang ingin aku terus-terusan lakukan sampai aku mati mungkin, dan apa yang seasonal aku cuma pengen lakuin beberapa saat doang. Ada yang pengen aku lakuin sebagai liburan aja, misalnya bikin pottery atau apalah itu. Jadi kita bisa semakin tahu diri kita sendiri. Gitu deh teman-teman. Oke deh, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video semacam ini dan teman-teman ingin support channelku, teman-teman bisa lakukan dengan cara subscribe di YouTube channelku ini, dan juga subscribe di YouTube channelku di Rise Project Indonesia. Terus like, share, whatever, comment. Ya, itu aja sih. Oke teman-teman, have a good day. Bye-bye.